Dan sebelum kita mulai pengajian kita, sebelumnya tiang yang maaf karena biasanya jadwal ta kelam kemis lagu qaddarallah wa ma syaa fa'al, ara kendala, ara uzur jamaah sekalian, sehingga pindah timpa kelam Sabtu. Itu pun kelam Sabtu pekan kelima, kadang nara, kadang ya nara ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya ya. Apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, la yutraku kulluhu, maka tidak ditinggalkan semuanya. Ini dia tiang yang maaf sekali lagi karena pengajian jadwal kelam kemis tidak bisa kita lanjutkan disebabkan satu dan lain hal. Para jamaah sekalian, malam ini kita ingin membaca satu hadis, dan hadis ini tidak asing insyaallah lek pelungguh pepada sering kita mendengarkan hadis ini. Tetapi ada tiga hal yang ingin tiang sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu, yang Allah akan berikan naungan, fi dhillihi, di bawah naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Arak pituk golongan gin mau bebau lekan Allah penjelo kiamat, tatkala ndek nara ya nara bebau kecuali bebau lekan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kejadiannya di padang mahsyar. Tatkala matahari didekatkan dari kepala manusia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, matahari didekatkan pada hari kiamat, minal khalqi, dari kepala manusia, hatta takuna kamiqdari mil, jaraknya hanya seukuran 1 mil. Dekat gati jemaah sekalian, jaraknya hanya seukuran 1 mil. Salah seorang ulama yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Al-Imam Sulaim bin Amir rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, fa wallahi la adri, demi Allah saya tidak tahu, madza ya'ni bil mil, apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata mil dalam hadis ini. Saya tidak tahu, kata beliau. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam matahari jaraknya dari kepala manusia lawan penjelu kiamat jaraknya sekedar 1 mil? Saya tidak tahu apa maksudnya 1 mil di sini. Amasafatul ardi, apakah maksudnya adalah jarak yang kita ketahui? 1 mil sekitar 1 kilo, 1,6 kilo. 1 mil sekitar 1,6 kilo. Lekantene sampai Suralaga pira kilo mi? Pira kilo? 5 kilo. Rapetan matahari ini Malik. Subhanallah. 1 mil 1,6 kilo. Apakah itu yang dimaksud? Awil kahlu tukhalu bihil ain, ataukah yang dimaksud dengan mil di sini adalah lidi celak mata itu? Karena tahu pe lidi, tahu pe celak mata,
Celak mata itu ada botolnya, kemudian ada lidinya. Lidinya itu kita gunakan nyelak mata. Dalam bahasa Arab lidinya itu disebut mil. Dalam bahasa Arab lidinya disebut mil. Panjangnya seukuran segini. Dan ulama ini Imam Sulaim bin Amir mengatakan, saya tidak tahu demi Allah, apakah mil yang dimaksud dalam hadis ini jarak 1,6 kilo, ataukah yang dimaksud dengan mil di sini adalah lidi celak mata itu. Berarti rapat gati. Dekat sekali matahari ini dengan kepala manusia. Sehingga keadaan pada saat itu sangat panas. Yang membuat dia panas yang pertama, matahari santer deketnya. Dan yang kedua, jamaah sekalian, kita tidak bisa bergerak sedikit pun. Tempat kita di padang mahsyar hanya tempat berdiri itu saja. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ahabbakum ilayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian, dengan paling demenangku dekat Nabi alaihi salatu wasallam, wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Apa kata para ulama? Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, maksudnya di dalam surga, bukan di padang mahsyar. Dengan paling deket langan da tokol kanca Nabi pin dalam surga adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan paling dekat tempat duduknya dengan Nabi di padang mahsyar. Kenapa? Karena tidak ada tempat duduk di padang mahsyar, hanya tempat berdiri saja. Itu maksudnya kata para ulama. Subhanallah. Sudah panasnya luar biasa, kemudian tidak bisa bergerak sedikit pun. Sallallahu salamatu wal afiyah. Ya. Mengerikan keadaan padang mahsyar ini. Nah, pada saat itu ada 7 golongan yang Allah berikan naungan. Yang 7 golongan ini insyaallah pelunggu sering dengarkan, tetapi tiang ingin menyampaikan 3 hal berkaitan dengan mereka. Kita sebutkan dulu yang 7 ini. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil di sini adalah pemimpin tertinggi. Begitu pula setiap pemimpin di dalam sebuah lembaga, pemimpin daerah ataupun pemimpin di dalam sebuah lembaga. Yang penting adil, maka insya Allah dia akan dapat keutamaan ini. Mau bebau lawan pin padang mahsyar, ketika tidak ada tempat bebau kecuali bebau dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud pemimpin di sini sahibul wilayatil uzma, pemimpin paling tinggi. Lamun pen negara anta Pak Jokowi, pemimpin paling tinggi, presiden. Wa yaltahiqu bihi kullaman waliya syai'an min umuril muslimin fa'adila fihi, termasuk pemimpin-pemimpin di daerah-daerah ataupun pemimpin lembaga-lembaga. Yang penting dia adil. Yang pertama, kita sebutkan dulu yang 7 ini. Yang kedua adalah wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, pemuda yang dia tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, pemuda yang rajin ibadah. Siapa yang dimaksud pemuda? Bahasa anta pemuda dengan bajang. Menurut ta imbe no ki ngarnian dengan bajang. La ilaha illallah. Lamun 60 tahun umur dia dah melari bajang kita.
Bajang toa nanti. Baik. Baik. Pemuda di dalam penjelasan para ulama yang dimaksud dengan pemuda adalah kapan orang disebut pemuda. Dia disebut pemuda yang pertama ketika dia sudah usia baligh. Lamun sudah baligh disebut pemuda. Kapan batasnya? Pendapat yang terkuat arba'una sanatan, 40 tahun. Berarti lamun 13 tahun umur pe dekat 2 senina pe pemuda pe masih. Pemuda pe masih. 13 umur pe pemuda pe masih. Tamai pe timpa hadis ini. Yang dimaksud dengan pemuda kata para ulama dimulai dari umur bulugh baligh ila sinnil arba'in sampai umur 40 tahun. Mana dalilnya? Pemuda itu dia punya sifat kuat. Ingarninna dengan bajang nono kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha asyuddahu, ketika dia sudah sampai pada masa kekuatan, wa balagha arba'ina sanatan, dan dia sampai pada umur 40 tahun. Ini batasnya kata para ulama. Ya. Jadi selama pelungguh di bawah 40 tahun masih pelungguh bajang. Ya, subhanallah. Dan hadis ini mengatakan orang yang kedua yang mendapatkan naungan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang rajin ibadah. Ini dia yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, seorang laki-laki qalbuhu yang hatinya mu'allakun selalu bergantung, selalu terikat bil masajid dengan masjid. Ini yang akan dapat naungan. Seorang laki-laki dengan mama atenda nono yakna ini lepas lekat masjid, tidak bisa lepas dari masjid. Meskipun dia sudah keluar dari masjid, dia rindu ingin kembali ke masjid. Makanya dalam riwayat Imam Malik dikatakan, idza kharaja minhu, kalau dia keluar dari masjid rindu terus hatta yauda ilaih, sampai dia kembali lagi ke masjid. Ini yang dapat naungan. Lagu lamun sebagaimana disebutkan oleh Ustaz kita Ustaz Mizan hafizahullah taala, beliau mengatakan arak sebagian dengan ya, tatkala di masjid semua tempat dia ingat. Tatkala di masjid semua tempat dia ingat. Tatkala pin masjid bangkat, ingat kebun, ingat kantor, ingat. Tetapi ketika dia di luar masjid, hanya masjid yang dia tidak ingat. Nah, ini kalau yang seperti ini masih jauh, kita lekan bebau, no? Ya. Ketika di masjid semua tempat dia ingat, semua tempat. Kebun dia ingat. Tatkala di masjid, sawah dia ingat, kantor dia ingat, tempat-tempat pasar dia ingat. Tetapi ketika dia di luar masjid, hanya masjid yang dia tidak ingat. Tatkala pen kebun, lupa kanca masjid. Tatkala pen bangkat, lupa dengan masjid. Yang seperti ini masih jauh dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, qalbuhu mu'allakun, hatinya laki-laki itu mu'allak, terikat, tergantung bil masajid, dengan masjid. Dalam riwayat Imam Malik, idza kharaja minhu, kalau dia keluar dari masjid terus dia kangen, rindu hatta yauda ilaih, sampai dia kembali ke masjid. Yang ketiga, kita sebutkan dulu 7 ini jemaah sekalian. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah, dua laki-laki saling mencintai karena Allah, saling demenang karena Allah. Ijtama'a alaih, kalau mereka berkumpul, kumpulnya karena Allah. Wa tafarraqa alaih, kalau mereka berpisah, pisahnya karena Allah.
Nenek ya golongan yang keempat. Dua laki-laki saling mencintai karena Allah. Mana yang dimaksud saling mencintai karena Allah? Yang dimaksud saling mencintai karena Allah adalah kita mencintai orang karena orang itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ita demen timpak sopok dengan karena dengan nono rajin jalanan perintah Allah, rajin jauhan larangan Allah. Iya mia ita demen timpak ida. Ini namanya mencintai karena Allah. Baik. Adapun kalau kita demen sama dia karena dia sering memberikan kita minjem uang, bukan cinta karena Allah. Demen nita kan caida girang dan neraktir nita misalkan. Demen nita kan caida lamun tabrotang muda. Yang seperti ini bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu adalah kita mencintai seseorang, demen timpak sopok dengan karena orang ini dia taat menjalankan perintah Allah dan dia taat menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya jamaah sekalian benci karena Allah. Berarti lamun benci karena Allah, kita tidak suka kepada seseorang karena orang ini suka melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Umar pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Wallahi demi Allah, inni la ubghiduka fillah, aku membencimu karena Allah." Getung kada Abdullah bin Umar timpak sopok dengan mama. Demi Allah, aku demen timpak EP karena Allah. La ilaha illallah. Maka laki-laki ini mengatakan, "Apa alasan Anda membenci saya karena Allah?" Abdullah bin Umar mengatakan, "Li'annaka tataghanna fi adzanik," karena engkau kalau azan itu seperti orang nyanyi. Makanya saya membencimu karena Allah. Ya dulu para ulama salaf jemaah sekalian termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, saya senang apabila orang azan itu lurus-lurus saja. Ya. Demen tiang kata Imam Syafi'i, lamun dengan ia azan nono ya dulak beragol lalu. Kalau terlalu banyak agolnya, ini dibenci oleh ulama salaf dulu. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar mengatakan, aku membencimu karena Allah. Kenapa? Karena engkau sering tataghanna, seperti orang nyanyi, fi adzanika, di dalam azanmu. Nah ini dia maksudnya cinta karena Allah, benci karena Allah. Lamun cinta, saling cinta karena Allah, benci karena Allah, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan naungan itu. Ini yang keberapa ini? 4. Yang kelima, wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang kelima yang dapat naungan, seorang laki-laki diajak zina. Seorang laki-laki diajak berzina oleh seorang perempuan dzatu mansibin, perempuan bangsawan. Apa kebahasan tentang bangsawan, Mami? Prawangsa? Prawangsa. Ya, tumben tiang mendengar. Prawangsa. Seorang perempuan prawangsa. Wa jamal, kemudian dia cantik. Wah prawangsa inges malik, itu yang mengajak dia berzina. Tetapi jawabannya, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Berat ini. Prawangsa inges malik ya. Diajak oleh perempuan yang seperti ini, tetapi jawabannya itu aku takut kepada Allah. Ini dia yang kelima. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki yang bersedekah. Akhfa, dia sembunyikan sedekahnya, dia rahasiakan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, gambarannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bapak lagi dengan lain jamaah sekalian, lamun ima kiri nda doang masih saya awak kan cai makanan nda, masih saya awak.
Ima kirinda doang tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, berarti luar biasa gati dia sembunyikannya. Ini yang keenam. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian, seorang laki-laki yang dia mengingat Allah tatkala sendirian. Ingat Allah tatkala mesak-mesak, fafadat ainah, kemudian air matanya pun mengalir. Itu dia 7 golongan yang akan mendapatkan naungan piran ini padang mahsyar. Baik. Yang ingin tiang sampaikan ada 3 perkara. Yang pertama, tujuh golongan ini jamaah sekalian, meskipun perbuatan mereka beda-beda, tetapi sebenarnya mereka punya satu kesamaan. Yang 7 golongan ini, sebagian ulama menyebutkan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kunuzu As-Salihin, bahwa 7 golongan ini meskipun perbuatan mereka beda-beda, lagu sebenarnya mereka punya satu persamaan. Apa itu? Ta'liqul qalbi wal qasdi lillah au billah. Semua mereka ini menggantungkan hati dan niat mereka hanya kepada Allah. 7 golongan ini semuanya orang-orang yang ikhlas. Contoh, imam yang adil, pemimpin yang adil. Seorang pemimpin dia tidak akan bisa adil kalau ada kepentingan-kepentingan dunianya. Tidak akan. Lagu lamun seorang pemimpin ini betul-betul lillah karena Allah, baru dia akan bisa adil. Makanya dilarang murid atau wali murid memberikan hadiah kepada guru. Dilarang. Murid atau wali murid dilarang memberikan hadiah kepada guru. Guru negeri ke guru pesantren ke dilarang. Ya. Kenapa? Kata Syekh bin Baz, kalau ada seorang guru sering diberikan hadiah oleh salah satu wali murid, sering diberikan hadiah oleh salah satu murid atau wali murid, maka dikhawatirkan guru itu tidak bisa lagi adil kepada murid-muridnya. Murid nenek meskipun nilai ulangan abang-abang doang, salah-salah semua sebenarnya jawaban ulangannya, tetapi dikasih nilai lebih. Kenapa? Sering dia memberikan hadiah kepada gurunya. Sudah tidak bisa adil lagi. Ada kepentingan di sana. Ada kepentingan. Ya. Jadi pemimpin yang adil, kapan dia bisa adil jamaah sekalian? Kalau seandainya dia lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Lamun arak kepentingan dunia, maka dia tidak akan bisa adil. Kemudian disebutkan di sini juga pemuda yang dia tumbuh di dalam ibadah. Pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah. Semakin seorang pemuda itu ikhlas karena Allah, semakin dia akan kuat di dalam ibadah. Pernah tiang sampaikan kepada pelungguh, dan ini juga tiang sampaikan di dalam banyak kajian. Ada seorang anak kecil bin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya anak kecil itu Rafi' bin Khadij, dan ini sering tiang sampaikan. Tapi tiang ulangi, Rafi' bin Khadij. Anak ini jamaah sekalian umurnya 15 tahun, tetapi dia ikut perang Uhud. Milu perang Uhud padahal umurnya masih 15 tahun. Qaddarallah tatkala perang Uhud itu, anak ini dia terkena tembakan anak panah. Dia kena tembakan anak panah tepat di bawah, mohon maaf, di bawah susunya anak ini. Laki-laki anak ini Rafi' bin Khadij. Datang timpa Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tiang kena tembakan anak panah ini, nancep anak panahnya, nancep anak panahnya." Baik. Kata Nabi SAW, "Saya berikan engkau 2 pilihan. Pilihan yang pertama, saya akan cabut semua anak panah ini.
Saya cabut semuanya. Sampai besinya yang di dalam tubuhmu itu saya akan cabut juga. Kan toang tak anak panah nono ara kayuna ara besi nanti. Ya. Ada besinya yang tajam itu dan ada kayunya. Saya cabut semuanya. Itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, saya patahkan anak panah ini, saya patahkan yang di luar saja, yang sudah kedong masuk di tubuhmu saya biarkan. Tidak saya cabut, tetapi sebagai balasannya saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya engkau mati syahid kalau engkau meninggal dunia. Ini anak kecil jemaah sekalian, umur 15 tahun. Apa kata anak tersebut? Ya Rasulullah, inza'is sahma watrukil qutbata washhad li yaumal qiyamati indallah. Wahai Rasulullah, kalau memang itu pilihannya, tolong patahkan yang di luar saja. Yang di dalam ini biarkan dia wahai Rasul. Yang penting antum bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Keikhlasan jemaah sekalian. Keikhlasan. Ya. Ya na kumbe-kumbe nangan tengah paru anak panah ini dalam tubuh saya tidak apa-apa wahai Rasul. Yang penting Anda mau bersaksi di hadapan Allah bahwasanya saya ikut berperang bersama Anda dan mati syahid bersama Anda. Ini syabun nasya'a fi ibadatillah, berangkat dari niat yang ikhlas. Apalagi lamun tagita yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini tanda keikhlasan. Sebagian ulama mengatakan orang yang rajin salat jamaah insyaallah itu tanda keikhlasan. Kenapa? Karena lawan dari ikhlas adalah apa? Lawan ikhlas? Dendek pengen lawan ikhlas tidak ikhlas. Apa ke lawan ikhlas? No. Ria. Itu lawan ikhlas, ria. Dan sifat ria itu salah satu sifatnya orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang munafik, yura'unan nas, mereka suka ria. Mereka suka ria. Apa kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Muslim? Di zaman Nabi SAW, kalau ada orang tidak sholat jamaah, mungkin dia sakit atau mungkin dia munafik, punya sifat ria. Kalau ada yang tidak sholat jamaah. Apa sholat jamaah yang paling berat bagi orang munafik? Jamaah subuh, kanca jamaah isya. Kenapa? Di zaman itu belum ada listrik, gelap sholat subuh, gelap sholat isya, tidak ada yang melihat mereka. Mereka itu datang sholat jamaah zuhur, datang sholat jamaah asar. Kenapa? Ria, untuk pamer, untuk dilihat. Tatkala tidak ada yang melihat, mereka tidak datang. Makanya di antara tanda keikhlasan kata sebagian ulama adalah seseorang dia menjaga sholat jamaah. Nah ini qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati orang ini terikat dengan masjid, tanda keikhlasan. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, saling mencintai karena Allah. Ini jelas sekali. Bukan saling mencintai karena dunia, jelas ikhlasnya ini. Kemudian yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan parawangsa. Orang laki-laki yang diajak berzina oleh parawangsa, perempuan parawangsa, kemudian cantik, tetapi dia menolak, mengatakan saya takut kepada Allah. Ini tanda keikhlasan. Ai intoang pe laki-laki yang pernah diajak berzina tetapi menolak, siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Pelungguh baca dalam surah Yusuf, kenapa Nabi Yusuf selamat dari ajakan tersebut? Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kami jauhkan dari Nabi Yusuf perbuatan keji itu. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam bacaan yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Karena dia hamba kami yang ikhlas. Karena dia hamba kami yang ikhlas. Ada dua bacaan ayat ini. Innahu min ibadinal mukhlasin. Bacaan sebagian ulama,
innahu min ibadinal mukhlisin. Mukhlisin artinya orang yang ikhlas. Itu yang menyebabkan Nabi Yusuf selamat. Karena hanya orang yang ikhlas yang tidak bisa digoda oleh syaitan, tidak bisa digoda oleh iblis. Tatkala iblis berjanji kepada Allah untuk menggoda manusia, apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bacaan yang lain, illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah, tidak bisa saya goda. Maka ini dia yang kelima ini, ya, tanda keikhlasan. Bapak lagi kita yang keenam, bersedekah kemudian disembunyikan sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Insya Allah tanda ikhlas ini. Ustaz kita, Ustaz Dr. Piranda pernah cerita di salah satu kajian beliau, ada seseorang dia nyumbang untuk pembangunan masjid 9 miliar. Siwa miliar dia sumbang sendiri untuk pembangunan masjid. Tapi apa kata dia? Tolong jangan sebut nama saya. Jangan sebut. Tatkala peresmian masjid, jemaah sekalian, tatkala peresmian masjid, qaddarallah, moderator ini keceplosan mengatakan, alhamdulillah masjid kita sudah jadi, biayanya 9 miliar, penyumbangnya bapak ini. Keceplosan. Selesai acara, bapak tersebut sangat marah sekali sambil mengatakan, kenapa kamu melanggar janjimu? Jangan sebutkan nama saya. Kenapa engkau langgar? Sebagian dengan kadang nyumbang satu siu, peu mumangar entah. La ilaha illallah. Lamun ya peu mumang bapak tulis kayak pen papan. Jemaah sekalian, ini tanda keikhlasan. Subhanallah. Ini 9 miliar. 9 miliar. Marah-marah ketika namanya disebutkan. No pun keceplosan. Itu pun keceplosan. Allahu Akbar. Dan pernah yang sampaikan di khutbah kita di Masjid Pondok ini, jemaah sekalian, orang yang ikhlas, bagaimanapun dia menyembunyikan ibadahnya, kalau dia betul-betul ikhlas, nanti Allah akan tampakkan ibadahnya itu di hadapan manusia. Pasti Allah akan perlihatkan indahnya. Contoh kecil saja, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan ini tanda keikhlasan beliau. Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau masih hidup, jarang kita dengar cerita sedekah beliau. Jarang kita dengar cerita sedekah beliau. Kapan kita mengetahui sedekah beliau, sumbangan-sumbangan beliau setelah beliau meninggal dunia? Mulai bermunculan orang-orang mengatakan, Ustadz dulu ketika masih hidup sering bersedekah setiap bulan 30 juta, sampai orang-orang di Palestina pun memberikan persaksian. Itu kita tahu setelah beliau meninggal dunia. Ya. Insya Allah selama kita betul-betul ikhlas, jamaah sekalian, nah kumbe-kumbe kita nyebut ya ibadah ta, insya Allah nanti indahnya ibadah itu akan ditampakkan oleh Allah. Indahnya ibadah itu. Kenapa? Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ikhlas itu seperti asap gaharu. Tahu pi gaharu? Gaharu intunu terus disengerno. Garu. Baik. Seperti asap gaharu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang namanya asap gaharu, semakin ditutup dengan pakaian maka semakin harum wanginya. Itulah dia ikhlas. Ikhlas itu seperti asap gaharu, semakin pelungguh tutup dia maka semakin nyebar wanginya ini. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan itu tanda keikhlasan Ustaz kita, rahimahullah ta'ala, Ustaz Yazid. Baru kita tahu sumbangan beliau ternyata kesana kemari. Ada itolong dasa juta, ada yang 40 juta, ada yang ini, ada yang itu. Itu kita tahu setelah beliau rahimahullah meninggal dunia. Tatkala anda hidup jarang kita mendengar, karena beliau minta untuk ditutup semua itu. Tapi ternyata subhanallah. Nah ini tanda keikhlasan. Kemudian yang apalagi yang terakhir, golongan yang ketujuh, seorang laki-laki yang mengingat Allah tatkala sendirian,
Mesa-mesa tengah malam bangun sholat tahajud sendirian. Tiba-tiba dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun nangis penjulun dengan luwih aja biasa. Isekat no nangis tatkala mesa-mesa ini yang sulit. Tatkala dengan luwih aja marah bebeak itu nangis sekarang. Makanya Ustadz kita Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah dulu pernah beliau marah. Beliau dulu pernah marah sampai beliau melempar pakai botol ini, tapi sudah kosong, kosong. Ya. Ketika sholat tarawih, tiba-tiba kata beliau, tiba-tiba ada seseorang nangis engkau. Setiap sholat tarawih itu engkau nangisnya. La ilaha illallah. Bukan berarti kita menuduh orang tersebut riya, akan tetapi Imam Syafi'i rahimahullah pernah melihat orang nangis di masjid. Sedang banyak orang, tahu-tahu ada orang nangis di masjid. Maka Imam Syafi'i mendekati orang itu sambil mengatakan, ma atyaba dumu'ak, alangkah indahnya air matamu, lau akhfaitaha, seandainya engkau sembunyikan dia, seandainya engkau rahasiakan dia, maka dia semakin indah air mata ini. Lagu penjulun dengan tengkau ya. Pas mesa-mesa engkak lirik dan tanda keikhlasan itu terlihat ketika kita sendirian. Nah, jadi 7 golongan ini jamaah sekalian, meskipun beda-beda perbuatannya, apa kata sebagian ulama, mereka punya satu kesamaan ikhlas. Mereka punya satu kesamaan ikhlas. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Lagu Qadarullah sudah masuk azan ini. Betiangnya dan maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Selesai Ustaz ya? Baik. Azan dulu. Baik. Bismillah, para jemaah sekalian, tiang hendang sebentar saja menyampaikan yang 2 sisanya ini supaya ada faidah yang didapatkan oleh ibu-ibu, ya terutama ibu-ibu.
Yang kedua, jadi yang pertama tadi, semuanya yang 7 ini punya satu kesamaan. Apa itu? Ikhlas. Yang kedua, dari tadi di dalam hadis ini kita menyebutkan 7 golongan. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh di dalam ibadah, yang ketiga laki-laki hatinya bergantung di masjid, yang keempat 2 laki-laki, yang kelima laki-laki yang diajak berzina, laki-laki terus. Kata para ulama, penyebutan laki-laki di sini la mafhuma lahu, bukan maksudnya untuk mengkhususkan, masuk juga dalam hadis ini perempuan. Kecuali 2 yang perempuan tidak masuk di sini. Lekan ipitu golongan ini jamaah sekalian, dari yang 7 golongan ini perempuan bisa masuk, kecuali 2 golongan. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil, perempuan tidak bisa masuk. Kenapa? Perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Jangankan menjadi presiden, jangankan jadi pemimpin daerah, jadi pemimpin dalam rumah tangga saja tidak. Siapa pemimpin rumah tangga? Suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki pemimpin untuk perempuan. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada wanita. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada wanita. Jadi nenek golongan yang pertama yang perempuan tidak bisa masuk dari 7 ini. Golongan yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid, salat jamaah. Karena paling bagus untuk perempuan sholat di mana? Di rumah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. 2 golongan ini khusus untuk laki-laki. Adapun golongan yang lain bisa perempuan masuk. Pemuda yang rajin ibadah termasuk pemudi. Ibu-ibu lamun umur di bawah 40 tahun masih bau nenek. Begitu pula laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang bangsawan dan perempuan yang cantik, termasuk juga kata Imam Ibnu Hajar, termasuk juga perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki bangsawan dan laki-laki yang tampan. Tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah, masuk juga. Iya. Jadi intinya jemaah sekalian, semua golongan ini bau dengan nina yang tama, kecuali berapa golongan yang tidak bisa? 2. Pemimpin yang adil dan sholat berjamaah, karena paling bagus untuk perempuan sholat di rumah. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ya bisa bergembira mendengarkan hadis ini. Adapun yang ketiga, dalam hadis ini dikatakan 7 golongan. Ini bukan pembatasan. Yang mendapatkan naungan imau bebau laun pen padang mahsyar bukan hanya 7. Bukan hanya 7. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan ketika saya mencari hadisnya, saya telusuri hadisnya, maka saya mendapati sekitar 10 golongan. Di antaranya jamaah sekalian, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man anzara mu'siran," siapa yang memberikan tambahan tempo bagi orang yang kesulitan bayar hutang. Wah jatuh tempo ndak berbayar, datang ngepenagi lagu ternyata dia belum mampu bayar, ya sudah tiang rumbuk kali ngahulan balik. Siapa yang memberikan tambahan tempo, au wadu'alahu, apalagi dia gugurkan hutang itu. Ke wah jatuh tempo utang pe angkat ya tiang mampu bayar, balamun ya pe mampu ya bagian pe kah lagu berat lalu nenek berapa lagi juta 3 juta dan seterusnya. Ada tiang mengenal salah seorang jamaah kita di Batam, semoga Allah ya menjaga beliau. Beliau ini orang kaya. Dia pernah bercerita, "Ustadz, apakah tiang tidak salah? Teman saya pernah berhutang dari tiang 3 miliar.
Tetapi setelah saya tagih tidak mampu bayar, saya ikhlaskan Ustaz. Ya sudahlah, untuk antum 3 miliar itu. Salah tidak? Karena banyak sekali ini katanya. Ya, jadi berat ini. 3 miliar, la ilaha illallah. Ya. Taib. Dia yang punya sekolah Wildan itu. Taib. Kita lanjutkan. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang memberikan tambahan tempo atau menggugurkan hutang orang yang tidak mampu membayar, azallahullahu fi dhillihi, Allah berikan dia naungan dengan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Jadi maksud tiang yang 7 ini bukan pembatasan, masih ada yang lain. Ya. Itu dia 3 hal yang ingin tiang sampaikan. Jadi tiang ulangi, yang 7 ini punya satu kesamaan ikhlas. Kemudian yang kedua, ibu-ibu bisa masuk ke yang 7 ini kecuali 2, pemimpin yang adil dan sholat jamaah. Dan yang ketiga, yang 7 ini bukan pembatasan. Jelas kepin ini? Allahu ta'ala ala wa'alam. Bawah tinggi lalu pengajian ten ini, sambung tasawi azan, bata cukup pangai dulu. Yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.